Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Heroes Fam. Sebelumnya, apa sih Heroes Fam itu? Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Nur Adianto sebagai CEO. Yang kedua ada Rahmat Alnasima sebagai CTO. Yang ketiga ada Andrian Priambodo sebagai COO. Yang keempat ada Asri Meliasari sebagai CMO. Dan yang terakhir ada Leo Hardianto sebagai CFO. Sebelumnya, kami mendapat kutipan dari Kak Najwa Shihab. Tidak sekedar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Asas dari modal sosial adalah menjembatani petani dan pasar. Heroes Fam mengusung konsep organik di tingkat petani dan bermitra dengan UMKM, serta membantu masyarakat dalam mendapatkan produk segar sesuai permintaan pasar, dan juga membantu para petani dalam menjual produk segar kepada konsumen B2C dan mitra bisnis B2B seperti UMKM di seluruh daerah. Adapun pencapaian ingin kami sampaikan adalah: pertama, membangun platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan produk segar dan kebutuhan dapur, menjembatani petani dan pasar dalam menjual produk pertanian di seluruh daerah, sehingga meningkatkan harga jual hasil tani dengan teknologi pasca panen. Yang kedua, masyarakat mendapatkan produk segar tanpa ribet dan mengurangi mobilitas saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengembangan ke depannya, Heroes Fam akan customer oriented dan memiliki cara kerja cepat, cermat, efektif, dan efisien, sehingga semua pihak diuntungkan. Sebelumnya ada masalah nih. Yang pertama, panjangnya rantai pasok. Yang kedua, kepedulian produk organik. Kurangnya peduli konsumen terhadap produk organik yang lebih bernutrisi. Yang ketiga, pandemi COVID-19, kebijakan social distancing dan himbauan untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Yang keempat, harga jual yang diterima petani kurang baik, menyebabkan petani kurang sejahtera. Eits, tenang, kita punya solusinya. Yang pertama, produk organik di pasar swalayan. Produk organik sudah tersedia, namun antusias masyarakat masih kurang. Yang kedua, order melalui WhatsApp atau ojek online untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Yang ketiga, ada pasar konvensional, yaitu konsumen harus dating ke lokasi dan berdesakan hingga memakan waktu untuk transaksi. Dan yang terakhir, swalayan atau mall. Produk yang disediakan berkualitas, namun petani tidak merasakan dampak secara langsung. Tetapi solusinya belum bisa menyelesaikan permasalahan. Lantas gimana dong? Nah, ini solusi dari Heroes Fam. Yang pertama, untuk memperluas akses pemasaran produk dengan meningkatkan harga yang diterima petani, Heroes Fam membuat website heroesfam.com. Yang kedua, produk organik yang berfungsi untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya produk organik yang mengandung lebih banyak nutrisi dibanding produk konvensional yang mengandung pestisida. Yang ketiga, petani belanja mudah membantu masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk ke pasar. Yang keempat, varietas produk untuk memudahkan konsumen belanja sesuai kebutuhan dengan lebih mudah, menyenangkan dengan harga kompetitif. Yang kelima, meningkatkan perekonomian. Untuk membantu perekonomian negara, khususnya Provinsi Bengkulu, Heroes Fam dapat membantu roda perekonomian, terutama di tingkat petani. Market size. Berikut market size yang akan dijangkau oleh Heroes Fam. Untuk market B2B terdapat horeca, hotel, restoran, kafe, catering, rumah sakit, dan manufaktur. Yang kedua ada B2C, yaitu business to consumer, yang mana ini adalah kami telah langsung menjualkannya tanpa perantara dengan unsur demografik. Yang pertama ada umur dengan kelang 25-40 tahun dengan married status, sudah menikah, edukasi lulusan sarjana,
dengan psikologi sehat jasmani dan rohani, personality, memiliki hasrat tinggi dalam berbelanja, dengan seluruh agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Jenis kelamin perempuan dengan pendapatan yang telah kami tafsirkan pada pendapatan Bengkulu sekitar 1.800.000 sampai 2.500.000. Pegawai negeri sipil, aparat sipil negara, ibu rumah tangga dengan wawasan luas dan berdomisili di Bengkulu. Adapun market size yang telah kami rangkum berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu mendapatkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan pertimbangan rata-rata mencapai minus 84,13 yang didefinisikan minus 84,13 dibagi jumlah 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dikali 100% menggunakan pendapatan average, maka hasilnya akan mendapatkan minus 1618,2. Adapun target pasar dari Hero Spam yaitu berada di seluruh daerah yang ada di Indonesia dan juga akan menjangkau ke seluruh dunia. Adapun strategi pemasaran yang telah kami tawari, yang pertama ada website dan sosial media, yang kedua ada event organizer, yang ketiga ada influencer, keempat program marketing, kelima teknologi advance. Adapun kompetitor yang memiliki visi sama seperti kami, seperti Rajo Sayur, Sayur Book, Segar 5758, Grup Pesan, Handmaker Official, Hypermart, dan Hero Spam. Tetapi bagi kelemahan dan kelebihan pada masing-masing. Nah, berikut adalah tabel kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kompetitor. Selanjutnya, kami menawarkan produk Hero Spam melalui website, pilihan kategori produk, kolom pencarian produk, produk rekomendasi, tombol navigasi. Adapun bisnis model yang telah kami buat, yang pertama ada customer segments, kedua value proposition, yang ketiga channels, 4 customer relationship, yang kelima revenue streams, 6 key resource, 7 key activities, 8 key partner, dan 9 cost structure. Yang terakhir ada proyeksi keuangan hingga 3 tahun ke depan. Yang pertama, yang berdasarkan dari asumsi model kas. Yang pertama adanya penjualan yang akan tumbuh sebesar 10% dari manajemen input. Yang kedua adalah biaya atas penjualan sebesar 50% dari penjualan yang berdasarkan dari perhitungan sebelumnya. Yang ketiga, adanya beban sebesar 25% dari penjualan berdasarkan harapan sebelumnya. Yang keempat, adanya kas sebesar 2% dari penjualan berdasarkan metode rata-rata. Yang kelima, adanya persediaan sebesar 5% berdasarkan penjualan dari metode rata-rata. Yang keenam, adanya peralatan properti yang akan tumbuh sebesar 15% per semesternya yang didiskusikan dengan manajemen. Lalu adanya penyusutan peralatan yang berdasarkan dengan metode garis lurus bersama dengan manajer bernilai sebesar 4 tahun yang bernilai dengan 30.000, dan penambahan kapital yang berdasarkan dengan aset tetap berdasarkan diskusi dengan para manajer, dan adanya modal yang berdasarkan dengan current asset sebesar 33% dari laba. Lalu laba tersebut akan tumbuh sebesar 25% dari laba, dan adanya keuntungan pribadi sebesar 40% yang didiskusikan bersama manajemen. Terima kasih sudah stay bersama Hero Spam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.